salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira wal
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر أبنه وأعز جنده وحد الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dapat kami sampaikan bahwa sesuai kesepakatan kenegerian waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri kita hari ini adalah pukul 7.30 menit. Pada jam kami sudah menunjukkan jam 7:22 menit. Ada sekitar 8 menit lagi akan kita tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi kita yang masih berdiri, masih tegak-tegak ataupun yang belum ada tikarnya, mari kita masuk saf atau pintu saf di belakang para jamaah kita yang sudah duduk di depan. Kaum muslimin sidang Jumat jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sebelum kita melaksanakan sholat Id pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan berupa laporan penerimaan zakat, infak dan sedekah pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Yang pertama, dari Masjid Istiqomah Kerajaan Rokan, infak langsung tahun lalu 8.426.000, tahun ini 7.800.000, turun 9,25%. Kemudian infak pembangunan 8.067.000, tahun lalu maksudnya, tahun ini 10.358.000, naik 12,83%. Kemudian anak yatim tahun lalu 8.732.000, tahun ini 8.152.000, turun 0,93%. Kemudian infak pendidikan tahun lalu 2.900.000, tahun ini 2.446.000, turun 0,84%. Kemudian infak surau suluk tahun lalu 1.345.000, tahun ini 1.218.000, turun 0,90%. Kemudian zakat padi tahun lalu 764,5 gantang, tahun ini 325,5 gantang, turun 42,57%. Kemudian zakat fitrah tahun lalu 1.189 fitrah, tahun ini 1.130 fitrah, turun 4,97%. Kemudian zakat tijarah tahun lalu 36.776.000, tahun ini 43.844.000, naik 11,92%. Kemudian masuk kepada Masjid Al-Aqidah Kelurahan Rokan. Yang pertama zakat fitrah tahun lalu 728 fitrah, tahun ini 651 fitrah, turun 37%. Kemudian zakat mal ataupun zakat tijarah tahun lalu 42 juta rupiah, tahun ini 31.228.725 rupiah, turun 10,77%. Kemudian zakat padi
119 gantang. Kemudian infak selama malam Ramadan, infak pembangunan 31.447.000 rupiah. Kemudian infak anak yatim 18.357.000 rupiah. Kemudian masuk yang ketiga, yaitu Masjid Jami Al-Falah. Zakat fitrah tahun lalu 590 fitrah, tahun ini 614 fitrah, selisih 24 fitrah, naik 4%. Kemudian zakat tijarah tahun lalu 23.155.000 rupiah, kemudian tahun ini 13.050.000 rupiah, turun 44%. Kemudian untuk infak bulan suci Ramadan, infak langsung 6 juta, tahun lalu 6.900.000 rupiah, tahun ini 6.094.000 rupiah, turun 100%. Kemudian infak kota untuk masjid 5.453.000, tahun ini 4.341.000, turun 20%. Kemudian infak amplop Ramadan 12.076.000 rupiah, tahun lalu, tahun sekarang 8.253.000 rupiah, turun 32%. Kemudian infak anak yatim 4.460.000 rupiah, tahun ini 3.341.000 rupiah, turun 25%. Kemudian untuk infak kota FTPA 521.000 rupiah. Kemudian untuk infak kota PPHBI 623.000 rupiah, tahun ini 631 rupiah, naik 1%. Kemudian zakat padi tahun kemarin 178,5, kemudian maksudnya 5 gantang. Kemudian tahun ini 185 gantang, naik 4%. Kemudian kami sampaikan untuk Masjid Al-Ijtihad, zakat fitrah pada tahun kemarin 495 fitrah, tahun ini 485 fitrah, turun 2,02%. Kemudian zakat tijarah 43.364.500 rupiah, tahun ini 33.953.000 rupiah, turun 21,7%. Kemudian infak pembangunan 4.918.000 rupiah, tahun ini 5.145.000 rupiah, naik 4,62%. Kemudian infak anak yatim 4.668.000 rupiah, tahun ini 4.570.000 rupiah, turun 2,1%. Kemudian infak langsung 22.205.000 rupiah, tahun ini 18.610.000 rupiah, turun 16,19%. Kemudian infak surau suluk 1.046.000 rupiah. Kemudian Masjid Al-Ijtihad kemudian terakhir masuk Masjid Al-Mukarramah Padang Muang, zakat fitrah tahun lalu 461 fitrah, tahun ini 471 fitrah, naik 2%. Kemudian zakat tijarah
16.288.000 rupiah. Tahun ini 9.655.000 rupiah, turun 41%. Kemudian zakat padi 155 gantang, tahun ini 25 gantang, turun 84%. Untuk infak sedekah, pembangunan masjid 4.230.000 rupiah, tahun ini 4.972.000 rupiah, naik 15%. Kemudian infak anak yatim 3.372.000 rupiah, tahun ini 3.732.000 rupiah, naik 10%. Kemudian infak PHBI 554.000 rupiah, tahun ini 668.000 rupiah, naik 17%. Sedangkan untuk infak pembangunan masjid, infak langsung yaitu 4.850.000 rupiah. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin sedang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kemudian untuk Masjid Al-Muhajirin Pancuran Gading, laporannya belum masuk. Kita lanjut, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk mengingat kembali pelaksanaan sholat sunat Id kita pada hari ini, terdiri daripada 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri daripada 7 takbir, 8 dengan takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua terdiri dari 5 takbir, 6 dengan takbir intikal. Di antara takbir dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun personil sholat Idul Fitri kita pada tahun ini sebagai imam Bapak Masah SPD, kemudian sebagai khatib Bapak Chandra SPD, kemudian sebagai Bilal Bapak Safrizal SPD. Jadi itulah personil salat Id kita pada pagi hari ini. Mari kita laksanakan dengan penuh khusyuk dan tawadhu, mendengarkan khatib berkhutbah dengan seksama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqaimu sufufakum fa inna tasbitu sufi min tamam salah, lurus dan rapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وآل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شهد لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامد حمدا شاكر حمدا نائما حمدا يغفر ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا في الشهر رمضان وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وكل عبادتنا في شهر رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حين علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا والإيمان وخدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم خصوصا إلى أرواح orang-orang tua kami dan sanak-saudara kami ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ajirhum ya Allah min azabil qabri wa min fitnatiha. Allahumma ajirhum ya Allah min azabil qabri wa min fitnatiha. Allahumma ajirhum ya Allah min azabil qabri wa min fitnatiha. Allah wasi' qabrahum kama wasata baina as-samai wal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la maridan illa shafaita ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيته ولا كروبا إلا فرجته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم عملنا وأجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم عملنا وأجلنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم, sampaikan umur kami ya Allah pada Ramadan tahun depan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin, amin ya Rabbal Alamin, ya Mujib as-Sa'ilin. Wa lana da'wa fi subhanaka Allahumma wa ta'tum fiha salam
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadana syaidus suhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah, tiada kalimat yang lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah
masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri ini yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandakan kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya Hari Raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yakni kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan kemenangan dalam perang Badar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam tradisi bangsa Indonesia, Hari Raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Pada ahli bahasa menyebutkan bahwa kata lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yakni lebar, yang memiliki arti selesai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata lebaran dimaknai dengan sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi seperti taqabbalallahu minkum, semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, dan juga doa wa ja'alanahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu Akbar walillahil hamd. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni mudik. Sebuah tradisi yang berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran kita. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus bersimpuh dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia.
jarak jauh yang melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah dengan waktu, tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang memuncak kepada tanah kelahiran. Kemewahan perkotaan takkan bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang jelang lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi, walaupun berada di tengah hutan dan puncak gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah SAW berkata, "Limakkati mi akhrajuni minka ma sakantu ghairuka ma ataibaka min baladin wa ahabbaka ilayya." Katanya, berkata Rasulullah SAW, "Alangkah indahnya dirimu wahai Mekah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah kita sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, yang harus kita hormati dan patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain," yang artinya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada orang tua. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepadanya. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat kebaikan kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah kita perbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman dan Islam mereka serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepadanya. Jadikanlah mereka nantinya
ahli surga bersama orang-orang yang engkau cintai. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa mudik, mungkin karena faktor ekonomi mereka, atau mungkin karena pendidikan mereka, atau karena kesibukan mereka yang tidak bisa mereka tinggalkan, maka masih beruntunglah kita punya anak, punya saudara, atau punya keluarga yang di luar sana yang sampai saat sekarang masih tak dapat pulang dan lebaran bersama-sama dengan kita, tetapi dia masih hidup. Kita masih mendengar kabarnya, kita masih bisa video call dengan sarana telekomunikasi yang sangat canggih saat sekarang ini. Gelak, canda, tawa dan tangis mereka di luar sana masih kita dengar, masih kita lihat melalui video di HP kita. Masih bisa kita bersenda gurau dengan mereka, sekalipun kita beruraikan air mata menahan rasa rindu karena ingin berkumpul merayakan lebaran ini bersama mereka. Akan tetapi hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bagi saudara keluarga kita, tetangga kita, ataupun sanak saudara kita yang lebaran tahun lalu mereka masih bersama keluarganya, masih sama-sama berangkat ke tanah lapangan ataupun ke masjid untuk melaksanakan sholat Aid bersama anak, istri, keluarga yang lain, masih berjabat tangan dengan kita. Bahkan sebelum masuk Ramadan kita masih bersenda gurau, gelak dan tawa bersama mereka. Tapi di Ramadan ini, di pagi hari raya ini, mereka sudah tidak kita lihat lagi. Mereka sudah tidak bersama anak istri pun sesuami mereka lagi. Mereka telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Ternyata Allah lebih menyayangi mereka. Doa mereka untuk bertemu dengan Ramadan sudah tidak dikabulkan oleh Allah. Hanya kenangan indah di saat bersama melakukan salat Id yang masih terbayang di pelupuk mata, sambil menguraikan air mata, memanjatkan doa dalam hati. Ya Allah, Engkau lebih sayang terhadap suami hamba, anak hamba, ataupun istri hamba. Ya Allah, begitu cepatnya rasanya Engkau pulangkan dia hingga kami tinggal di dunia ini. Ya Allah, serasa baru kemarin kami bersamanya, kami duduk bersama, tertawa bersama, melaksanakan aktivitas bersama. Tapi hari ini ya Allah, hanya kenangan yang masih tersisa. Terkadang rasa rindu itu disembunyikan dari anak-anak, apalagi kita melihat anak kecil yang masih ditinggalkan, yang dulu mereka tidur ditemani oleh ayahnya, dibelai oleh sang ayah, dimanja oleh sang ayah, tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Ya Allah, anakku menjadi yatim, tabahkanlah hatiku dengan peliharalah anakku. Hanya itulah yang bisa kita doakan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi kaum muslimin, hal tentang kematian harus kita imani dan kita yakini bahwa kematian bagaikan piala yang bergilir tetapi tidak pernah diperebutkan. Artinya suatu saat kematian itu pasti juga akan datang kepada kita. Untuk itu tentu kita harus punya persiapan dalam menghadapi kematian tersebut, agar kelak ketika kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur, kita tidak merasa menyesal. Karena ketika kita hidup di dunia, kita tidak pernah mempersiapkan bekal kita untuk mati menghadapi Allah Azza wa Jalla. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Begitulah ibarat pepatah mengatakan, kalau jasad kita sudah dikandung tanah, tak ada satu amal pun yang bisa kita kerjakan, dan akan timbul rasa penyesalan yang mendalam, seolah kita ingin dikembalikan di atas dunia ini. Roh kita menangis dan menyesali, kenapa di dunia kita tidak peduli dengan seruan Allah dan Rasulnya. Maka perihal kematian, ada 3 hal penyesalan bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang ingin dikembalikan ke atas dunia ini. Di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 Allah menjelaskan,
Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuhanku, jika engkau mengakhirkan kematian sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang beramal soleh. Ungkapan penyesalan ini adalah bagi orang kaya yang semasa hidupnya Allah titipkan harta kekayaan, namun semasa hidupnya ia enggan bersedekah. Ia lebih memilih menghamburkan uang untuk berpoya-poya dan mencari kenikmatan dunia, sementara masih banyak di sekelilingnya membutuhkan pertolongan, namun ia tidak peduli sama sekali. Maka setelah meninggal dunia nanti akan timbul penyesalan dan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Yang kedua, di dalam surah As-Sajdah ayat 12 Allah katakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Kata Allah, ya Tuhan kami melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan berbuat kebaikan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ungkapan penyesalan ini adalah bagi orang-orang yang tidak pernah beramal soleh, lalai akan kewajibannya sebagai hamba Allah yang wajib menyembah kepada Sang Penciptanya. Perlu kita sadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara, bagaikan sebuah sandiwara yang suatu saat nanti juga akan berakhir. Jadi lakukanlah amal soleh, karena amal itulah kelak yang akan menemani kita. Janganlah kita asik dengan kehidupan kita sendiri, sementara di suatu saat nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 44 dijelaskan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'i rasul. Ya Tuhan kami, beri kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sesaat, niscaya kami akan memenuhi panggilanmu dan mengikuti perintah Rasulmu. Ungkapan penyesalan ini bagi yang semasa hidupnya tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. 5 waktu panggilan Allah kepada kita tetaplah selalu kita abaikan. Suatu saat setelah kematian menjemput kita, akan timbullah penyesalan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Maka oleh sebab itu yang 5 waktu tersebut lakukanlah dengan kewajiban, keikhlasan dan kekusukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, sebagai kesimpulannya, yang pertama, marilah kita manfaatkan momentum lebaran ini untuk saling memaafkan antara satu sama lain. Niatkan di hati kita untuk memaafkan segala kesalahan orang lain yang mungkin pernah menyakiti kita. Yang kedua, marilah kita bersimpuh di hadapan suami ataupun orang tua kita yang masih hidup untuk meminta maaf. Yang ketiga, janganlah kita merasa sedih yang mendalam bagi keluarga kita yang tidak bisa berkumpul bersama kita karena mereka jauh di perantauan, karena suatu saat mereka akan berada bersama kita. Dan yang terakhir, mari kita infakkan sebahagian harta kita, perbanyak amal kebaikan di dunia, dan penuhilah panggilan Allah agar tidak dalam kubur nanti kita terjadi penyesalan yang tiada berarti sama sekali. Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu Akbar, 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 kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmatan wal maghfiratan wa taufiqan wal hidayatan ala ahlil jamaah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.